Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian kelas 2 MIPA, khususon pada hari ini adalah kelas 2 MIPA 3. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki dua potensi. Yang satu adalah potensi akal, yang kedua adalah potensi hati. Akal dan hati ini kadang berjalan sejalan dan kadang berjalan di masing-masing. Nah, untuk mensejalankan itu adalah mensejalankan antara akal dengan hati itu adalah dengan keimanan tentunya. Nah, oleh karena makhluk, sebagaimana Allah berfirman bahwa selain daripada kholik akan hancur. Selain daripada kholik akan hancur. Nah, kehancuran ini bisa jadi kehancuran adalah berupa kematian, kehancuran adalah berupa tidak berfungsinya seluruh potensi makhluk. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap nafsi akan datang maut. Nafsun di sini adalah hitopnya adalah manusia. Sekali lagi, setiap nafsin dha'iqatul maut akan didatangi oleh maut. Nah, anak-anakku sekalian, Allah berfirman seperti itu adalah memberitahukan kepada kita tidak ada yang kekal hidup. Tidak ada yang kekal hidup. Tidak ada yang hidup dalam kekekalan. Semuanya akan mengalami kematian. Saya akan mati, kalian juga sama akan mati. Kapan matinya kita tidak tahu. Kapan kita mengalami kematian tidak akan tahu. Ada yang masih di dalam rahim kemudian meninggal. Ada yang setelah keluar kemudian menghirup udara hanya beberapa menit saja kemudian meninggal. Ada yang di umur 7 tahun meninggal, ada yang sudah umur 70 tahun tidak meninggal. Bahkan ada yang sampai 150 tahun atau 200 tahun umurnya, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, sampai repot, baru meninggal. Anak-anakku sekalian, ini adalah keharusan hukum alam atau sunatullah bagi manusia, bagi makhluk untuk didatangi oleh kematian. Maka dari itu Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kalian itu selamat nanti di akhirat, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Anak-anakku sekalian, kematian ada juga yang menyebutkan, sebagian orang menyebutkan bahwa itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Ada yang menyebutkan musibah, ada yang menyebutkan sebuah rahmat. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah tugas alam, tugas alamiah yang memang tidak boleh tidak harus kita alami itu.
Kapan kematian? Sekali lagi, bahwa kematian tidak bisa diprediksi oleh makhluk. Hanya Allah yang tahu jadwal kita berada di dunia ini. Kapan kita akan mengalami kematian? Kematian itu adalah berpisahnya antara nyawa dan raga. Berkaitan dengan nyawa sendiri, kita tidak tahu di mana letaknya. Nyawa itu kadang tidak tahu di mana letaknya. Tidak di tangan, tidak di kaki, tidak di bagian badan-badan yang lainnya. Mungkin ada yang menyebutkan bahwa nyawa itu ada di otak karena seluruh perintah gerak tubuh itu ada di otak. Tetapi Allah menggariskan jangan bertanya hal yang gaib karena nyawa itu sifatnya gaib, tidak kelihatan. Di mana letaknya tidak kelihatan, di mana keberadaannya dan bagaimana bentuknya itu nyawa. Pernah ada beberapa penelitian ingin melihat proses kematian seseorang, nyawanya seperti apa, maka ketika dimasukkanlah orang, dicoba untuk diteliti ke dalam tabung. Ketika menghembuskan napas terakhir, maka ditaburi dengan atau disinari dengan ultraviolet supaya kelihatan pada saat dia mati nyawanya seperti apa. Ternyata itu tidak berhasil. Yas'alunaka anir ruh, kata Allah, mereka berkata kepadamu wahai Muhammad, anir ruh, dari ruh, quliluh min amri rabbi. Maka setiap ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi kita tidak akan menemukan seperti apa itu ruh, seperti apa itu nyawa ya. Ruh itu nyawa kalau dalam bahasa kitanya. Seperti apa bentuknya, bagaimana wujudnya, dan di mana letaknya kita tidak akan tahu. Gitu ya. Nyawa bisa merasa, nyawa bisa bergerak, dan itu kita tidak akan tahu seperti apa. Sekali lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap oknum yang memiliki jiwa akan mati. Setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Itu. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi bahwa tugas kita adalah mempersiapkan kematian itu karena Allah menggariskan wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Islam itu sudah dibahas waktu kelas 10 bahwa Islam itu adalah salah satunya salah satunya adalah ada iktikad di dalam hati, ada lisan yang diucapkan, ada perbuatan yang dilakukan, sebuah pengakuan bahwa tiada ilah, tiada yang digandrungi, tiada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa pengakuan itu harus digenapkan dengan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana kita berislam?
Lihat contoh dari Nabi Muhammad. Berislam itu kita hanya bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lainnya. Karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau itu adalah seorang rasul dan nabi yang menggenapkan ajaran-ajaran sebelumnya juga, yang menghapus beberapa syariat yang ada sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi manusia pada saat itu maupun yang akan datang. Gitu. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu adalah untuk keperluan hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kebahagiaan bagi manusia sejak zaman Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad dijadikan rasul atau Nabi Muhammad dijadikan nabi sampai dengan akhir zaman nanti menjelang kiamat. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia akan selamat. Selamat di mana? Selamat tentunya di dunia dan di akhirat. Gitu. Karena sampai hari ini perlu diketahui bahwa ajaran yang asli, ajaran yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ajaran yang dibawakan, hanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kitab-kitab yang lain selain kitab Al-Quran ini mengalami perubahan-perubahan. Sampai hari ini kitab yang masih berbahasa asli itu hanya Al-Quran. Kitab-kitab lain mengalami perubahan-perubahan. Nabi Musa entah berbahasa apa, kemudian kitabnya berbahasa Ibrani. Mungkin Nabi Musa itu berbahasanya Aramaik. Kemudian berubah, kitabnya berbahasa berbahasa Ibrani. Ibrani itu satu rumpun loh dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini salah satu bahasa tertua, sehingga ketika kitab orang Yahudi itu berbahasa Ibrani, akan banyak bahasanya serapan dari bahasa Arab. Ehad itu adalah kata dari kata ahad, gitu ya. Ehad. Beberapa Assalamualaikum. Nah, itu dari bahasa Arab, assalamualaikum. Ya, banyak saya kebetulan tidak terlalu mengenal bahasa-bahasa yang Ibrani, tetapi saya lebih banyak mengenal dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Walaupun tidak seluruhnya mengenal, karena memang bahasa Al-Quran ini bahasa yang sastranya tinggi. Baik, saya lanjutkan pembahasan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Muslim itu adalah isim fa'il dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi itu bentuk isim fa'ilnya. Tidak mungkin seseorang berbuat sesuatu kalau tidak ada kata dasarnya. Ulangi. Doroba yadribu dorban, fahuwa doribun. Nah, doribun itu pasti ada kata dasarnya. Kata muslim pun sama ada kata dasarnya. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya Islam, atau kata dasarnya Islaman, masdar bentuknya. Baik, anak-anakku sekalian,
Tadi kematian itu sudah saya sampaikan pengertiannya bahwa kematian itu berpisahnya antara ruh, antara nyawa dengan raga kita. Ketika ruhnya itu sudah diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, maka saat itu fungsi jasad atau fungsi raga sudah tidak ada. Itu. Fungsi jasad, fungsi raga itu sudah tidak ada. Dan kemudian membusuk, kalau kita dikuburkan membusuk, kemudian diurai oleh bakteri, kemudian kita menjadi tanah kembali. Karena ingat bahwa kita ini manusia berasal dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqna nutfatan alaqatan paholakna alaqatan mudghatan paholakna mudghatan idoma pakasaunal idoma lahma summa ansa'nahu khalqan akhara patabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita ini min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Banyak para ilmuwan menjelaskan apakah ibu kita memakan tanah yang diambil saripatinya, diperat itu? Bukan. Ibu kita memakan makanan berupa nasi, buah-buahan, juga hewani gitu ya, yang makan dari tumbuhan, dan tumbuhan itu hidup di tanah. Ini prosesnya luar biasa. Prosesnya itu dibersihkan melalui proses saripati tanah itu diserap oleh tumbuhan, kemudian menjadi makanan yang layak dimakan. Khairun, layak dimakan gitu. Layak dimakan, kemudian dimakan oleh ibu dan bapak kita, kemudian menjadi protein, vitamin dan lain sebagainya, mineral dan lain sebagainya yang diurai ke dalam tubuh, kemudian sebagiannya lagi menjadi, taruhlah menjadi sperma, sebagiannya lagi menjadi sel telur, kemudian sel telur dan sperma itu dipertemukan melalui proses tentunya pernikahan. Pernikahan itu adalah perjanjian yang agung antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian sel telur dan sperma itu, spermatozoid itu dipertemukan dari 200 juta sperma. Itu hanya satu yang lolos, yakni kita. Dari 200 juta spermatozoid, itu yang lolos sampai ke sel telur itu hanya satu atau dua atau tiga gitu ya. Kalau dua atau tiga biasanya kembar namanya. Nah, proses itu adalah proses di mana sperma yang sampai ke sel telur itu adalah proses yang panjang, yang memerlukan perjuangan dari sebuah sperma, satu sperma. Itu perjuangannya adalah melawan cairan yang bisa membunuhnya. Nah, kita ini adalah sperma yang selamat dari cairan yang bisa membunuhnya. Sisanya 200 juta. Kalau 200 juta pas, berarti sisanya adalah 199 juta sekian. 99,999 itu yang mati, terbunuh oleh cairan yang ada di dalam alat reproduksi. Ini luar biasa. Oleh karena itu patut kita syukuri bahwa kita terlahir sebagai manusia pilihan yang suatu saat akan dimatikan oleh Allah. Nah, proses ini kemudian berlanjut menjadi manusia. Itu tadi dari mulai saripati tanah yang diserap oleh tumbuhan, yang diserap oleh tumbuhan, kemudian dimakan oleh hewan, kemudian jadilah hewan, kemudian
tumbuhannya berupa padi dimakan oleh ibu kita. Kemudian diurai oleh tubuh, bisa menjadi sperma, bisa menjadi sel telur, ovum. Kemudian terlahirlah kita. Itu proses panjangnya min sulalatin min. Dan perlu diketahui bahwa kita berawal dari yang kedua ya. Kita berawal dari keturunan nenek moyang yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian beristrikan Siti Hawa. Bagaimana proses penciptaan Nabi Adam sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, semua keturunan Nabi Adam itu akan dimatikan, akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap itu akan dimatikan. Cuma ada yang dimatikan ditangguhkan, ada yang dimatikan sampai dengan umur tertentu. Ada yang ditangguhkan. Sebagaimana keimanan kita meyakini bahwa pada masa lalu ada yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ada yang menyebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Atau ada yang kurang. Hitungannya itu biasanya berdasarkan wahyu. Karena Allah yang tahu berapa lama mereka tertidur. Berapa lama mereka tertidur. Hanya saja uang yang digunakan ketika keluar dari gua itu, uang yang digunakan saat mereka lari ke dalam gua Ashabul Kahfi, ketika keluar uang itu sebagai barang antik yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu kematian yang ditangguhkan. Kemudian mereka itu meninggal dan merasa meninggal sebagai orang yang beriman dan melihat dunia saat itu atau daerah saat itu yang dia tinggali adalah daerah yang adil makmur, yang keyakinannya adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya contoh yang kedua, siapa yang ditangguhkan kematiannya adalah kita mengimani bahwa ada seorang rasul yang tinggal bersama kaumnya di Israel atau kaum Israel itu hanya selama 32 tahun. 32 tahun. Siapa itu? Adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam ini memiliki keunikan, sama keunikannya dengan Nabi Adam. Beliau terlahir dari seorang ibu yang memang solehah, tidak banyak bergaul dengan orang-orang, bahkan suci dari pergaulan dengan laki-laki. Seorang perawan yang kemudian diperintahkanlah Jibril untuk menyampaikan kabar gembira kepada Siti Maryam, ibunya. Siti Maryam binti Imran, dia dikabarkan akan mengandung dan akan melahirkan yang kelak menjadi seorang nabi. Nah, keunikan yang kedua, ya satu tidak berdasarkan pembuahan seperti yang dilakukan oleh sperma seperti kita ini, gitu ya.
Yang kedua, adalah keunikannya semasa bayi masih dalam kandungan. Ulangi. Setelah dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam seorang bayi yang dalam buayan orang tuanya dipangku-pangku oleh Siti Maryam, beliau bisa berbicara dan menjelaskan bahwa dia adalah Abdullah, hambanya Allah. Dia adalah uh, menjelaskan bahwa dia bukan hasil dari pelacuran, karena pada saat itu siapapun yang melakukan pelacuran akan dirajam hukumnya. Jadi ingat nih, yang namanya rajam itu sudah berlaku sejak lama. Nah, maka dengan kekuasaan Allah, bahwa saat itu Siti Maryam kembali diposisikan kembali oleh Allah dengan posisi yang mulia sebagai perempuan yang solehah. Diposisikan kembali di hadapan orang-orang Israel pada saat itu, seorang perempuan yang mulia dengan melahirkan seorang anak yang sejak kecil sudah bisa berbicara. Itu kita harus imani itu, karena itu adalah Rasul Allah yang diberikan kepadanya sebuah mukjizat baginya, sebuah perintah-perintah kepada Nabi Isa dan kaumnya saat itu Israel, berupa kitab, berupa Injil. Injil dari kata anjala yunjilu, injilan. Bentuk masdarnya adalah Injil. Nah, Injil ini diberikan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk untuk beribadah, sebagai petunjuk untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah. Jadi sekali lagi, Nabi Isa dalam pandangan Islam adalah seorang Rasul yang diberi tugas untuk mengajarkan berhamba kepada Allah Sang Pencipta satu-satunya. Tidak ada pencipta yang lain kecuali Allah. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, ini kematiannya ditangguhkan karena dia di dalam beberapa informasi hadis, baik itu hadis qudsi maupun hadis ataupun Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan datang lagi ke dunia, akan turun lagi ke dunia, akan datang di hari akhir dengan parfum yang sangat harum, tetapi membuat takut orang-orang kafir, membuat takut orang-orang yang mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan, membuat takut, bahkan mendatangkan kematian. Dajjal itu takut dan nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa, Dajjal itu. Ya. Baik. Nah, itu kematian yang ditangguhkan. Kita tidak ditangguhkan. Saya sudah umurnya mungkin 2/3 dari umur yang seharusnya saya emban. Tapi Rasulullah SAW, manusia pilihan, itu umurnya hanya 63 tahun. 63 tahun. Manusia pilihan, manusia kesayangan Allah. Bahkan yusallu ala nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Memberi penghargaan, memberkati atau memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi yang paling disayangi, Nabi yang
yang diberi kelebihan-kelebihan melebihi para nabi yang lainnya adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Syariah yang diembannya adalah syariah yang berlaku sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat nanti. Ya. Baik, ada beberapa kewajiban terhadap orang yang meninggal. Pertama, sedang sakit dulu lah ya. Orang tidak ada yang meninggal melalui proses sakit, ada yang meninggal tiba-tiba, ada yang meninggal tadi saya sudah sebutkan, ada yang meninggal pada usia muda, ada yang meninggal usia tua, ada yang sudah tua tidak meninggal begitu kan. Ada yang masih di dalam rahim. Nah, baik saya ingin menjelaskan tidak menjelaskan proses kematian, tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim apabila ada yang sakit. Kepada orang yang sakit kita diharuskan menengok, dianjurkan untuk menengoknya. Supaya apa? Supaya menjadikan support, semangat untuk hidup. Menjadikan bahwa kedatangan kita itu menjadikan bagi dia semangat untuk sehat kembali. Datang ke sana, lihat bagaimana sakitnya. Apabila sakitnya sudah parah, dalam perkiraan kita tidak mungkin hidup lagi, walaupun itu kekuasaan Allah. Tetapi prediksi kita menyebutkan bahwa orang itu tidak akan hidup lagi, maka kita harus membimbingnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tugasnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa di situ? Bimbing untuk menyebut nama Allah. Sebaiknya menyebut nama Allah, ya kalau kelihatan dicoba ada tanda-tandanya menjelang kematian itu, saya sering menyampaikan di kelas-kelas itu dulu kalau pertemuannya tatap muka, bahwa ada tanda-tandanya di kuku gitu, sudah mulai biru-biru, abu-abu kebiru-biruan gitu ya. Kemudian kulitnya sudah mulai cairannya berkurang gitu. Atau apa ya? Tanda-tanda lainnya mata mulai sudah tidak sensitif seperti biasanya. Kemudian biasanya ada yang kalau ruhnya sudah mendekat untuk diambil, biasanya mengabarkan dengan kalimat, tolong kumpulkan deh anak-anakku, semuanya kumpul di sini. Bapak, emak mau berwasiat atau apa menyampaikan. Biasanya begitu. Ada juga yang seperti itu. Karena dia mungkin sudah melihat bahwa malaikat maut yang namanya Ijrail ya. Ini Ijrail ini nama yang kurang disenangi oleh kaum kafir itu Ijrail. Jarang orang yang menamakan dirinya Ijrail karena Ijrail itu adalah pencabut nyawa. Jadi beda dengan Israfil. Kalau Israfil itu meniup sangkakala ya. Kalau Ijrail ini malaikat pencabut nyawa. Kalau agama lain ada yang meyakini bahwa kematian itu datangnya setan, yang mematikan itu setan. Nah, kalau kita adalah meyakini bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa, namanya Ijrail. Nama yang kurang diminati oleh orang-orang. Di kita juga jarang menamakan anaknya dengan Ijrail, tapi lebih banyak menggunakan nama-nama yang malaikat rahmat gitu ya, malaikat
Jibril, kalau di barat Gabriela gitu kan, dari Jibril itu. Atau malaikat-malaikat yang lainnya, Ridwan, penjaga surga, Malik, penjaga neraka kan gitu. Tapi Ijroil ini jarang. Asep Ijroil jarang, nggak ada yang namanya Asep Ijroil, jarang sekali pencabut nyawa. Nah, oke, ketika Ijroil sudah bertugas, berada di hadapan orang yang akan yang sakaratul maut, itu adalah biasanya orang itu bisa melihat, biasanya, karena alamnya sudah berdekatan biasanya. Tapi juga ada yang tidak menyadari bahwa kematian itu akan datang. Contohnya ada seseorang yang naik motor kebut-kebutan, kemudian dia bertabrakan dengan dump truck. Dia tidak tahu bahwa kematian sebetulnya sudah ada, sudah dekat dengan dia. Nah, bahwa ketika terjadi kecelakaan pakai teriak anjing, pakai teriak apa gitu, bahasa-bahasa yang kurang bagus, maka dia kematiannya, saya pikir kematian yang kurang bagus ya. Karena kematian yang bagus itu adalah barang siapa yang dalam akhir hidupnya, dalam sakaratul mautnya menyebut nama Allah, bersahadat gitu ya. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan berada di dalam surga selamanya. Sebesar apapun dosanya, karena ketika kalimat itu dibacakan di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, pada saat sakaratul maut, maka dia akan masuk surga. Pendapat lain mengatakan, apabila dia dalam akhir kehidupannya selalu mengagungkan Allah, selalu punya keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya taubatan nasuha, walaupun banyak berbuat jahat, berbuat dosa di dalam kehidupan selama sehatnya. Baik, lihat, doakan, kemudian setelah didoakan, apabila napasnya sudah Senin Kemis, sudah agak jauh gitu ya, segera dibimbing untuk membacakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau diperpendek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau kalau tidak sanggup orang berucap itu, cukup dengan illallah, illallah, illallah. Awas, jangan kalimat la ilaha, karena di situ tiada Tuhan atau tiada sesembahan. Nanti takut-takut nanti ketika orang mengucapkan la ilaha, maka kemudian meninggal, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki Tuhan. Tapi cukup illallah, illallah, illallah. Kalau tidak kuat juga mengucapkan ilallah, maka cukup mengatakan Allah, Allah, Allah. Sebagian ulama apabila tidak kuat juga cukup dengan hu, hu, hu. Tetapi itu bagi orang yang sakaratul maut, yang kemudian dia menjelang kematian dan tidak kuat lagi berucap-ucap, cukup dengan Allah, hu, hu, hu. Itu pun sekali lagi bukan untuk orang sehat seperti kita. Orang sehat seperti kita lengkapi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya anak-anakku sekalian, sekalipun kalian sedang di dalam motor, naik motor maksud saya, dalam kendaraan, perjalanan atau dimanapun, jangan lupa berzikir. Siapa tahu malaikat Israel sedang menunggu di gerbang sekolah, sedang menunggu di pom bensin, sedang menunggu di jalan raya, sedang menunggu kita di belokan jalan atau dimanapun. Kita tidak tahu beliau itu malaikat Israel itu menunggu kita di mana.
Kemudian terjadi kematian, ada yang melotot kan pada saat kematian itu, ada yang merem, ada yang sambil tersenyum, ada yang calangap gitu ya. Nah itu sebaiknya pejamkan matanya, biasanya ketika dipejamkan mata karena otot-otot ini sudah tidak berfungsi lagi, dia akan ketika melotot ditutupkan itu akan tetap stuck pada tertutup kelopak matanya gitu ya. Ditarik agak lama begitu, bukan diusap tanpa kena ya, ditarik agak lama, maka ototnya akan segera tertutup. Otot-otot yang ada di kelopak matanya akan tetap seperti itu. Jadi matanya akan tertutup. Tutup seluruh badannya. Tutup seluruh badannya karena ini adalah untuk menghormati jenazah. Gitu. Tutup, kemudian tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Siapa tahu ada binatang buas, sekarang sudah tidak ada. Ya, binatang buas sudah tidak ada. Kemudian tutup itu adalah untuk menjaga kehormatan jenazah. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat, asal jangan air mata kita itu menetes ya ke jenazah. Sebagian ulama berpendapat begitu. Baik, ada 4 kewajiban bagi kita seorang muslim untuk mengurusi jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Yang keempat adalah menguburkan. 4 kewajiban. Saya berlanjut ke memandikan. Apa itu memandikan? Memandikan itu adalah mensucikan supaya jenazah itu dalam keadaan suci sampai ke nanti di alam kubur. Suci. Suci. Nah, dimandikannya tentu disiapkan tempatnya. Kalau di perumahan-perumahan sudah ada tempat memandikan itu menggunakan tirai gitu ya, yang berwarna hijau biasanya begitu. Kemudian alat memandikannya sudah otomatis bisa diangkat, kemudian diturunkan gitu, take down atau apa namanya. Cuma alat memandikannya sudah dibuatkan sepraktis mungkin. Kalau dulu di kampung-kampung itu kita memandikan jenazah, di kampung saya itu memandikan jenazah itu di atas gedebok pisang. Sekarang sudah tidak lagi. Stainless tempatnya, kemudian ada kayu yang dikasih busa, dikasih bungkusnya gitu ya. Seperti itu. Karena mungkin di kota-kota sudah jarang sekali pohon pisang. Tapi kalau di kampung-kampung masih banyak pohon pisang sehingga banyak yang memandikan masih menggunakan pohon pisang. Tapi sekarang di kampung pun sama. Jadi alat memandikan itu sudah dibuat dari stainless karena stainless bisa kuman-kuman itu bakteri-bakteri yang tersisa dari mayat itu langsung terbawa oleh air. Jadi steril ya. Nah, oke. Tempat tertutup tempatnya, kemudian mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan lah ya. Kalau kita tadi saya ilustrasinya menggunakan gedebok pisang atau tempat yang memang disiapkan alat yang disiapkan untuk memandikan. Kemudian ditutup karena jenazah pada saat dimandikan itu harus dibuka pakaiannya, ditutup dengan kain basahan, kain samping kebat kalau dalam bahasa Sundanya. Kemudian
seperti menyandar gitu ya. Jadi bagian kepala agak tinggi, bagian kaki agak bawah gitu ya. Kemudian eh, apa namanya, membersihkan itu dipersilahkan menggunakan sabun, diusap-usap gitu. Tidak perlu pakai punggung tangan, pakai ini saja bagian tangan bawah. Jangan kita apa namanya, beranggapan bahwa tangan bagian ini bisa menyakiti mayat. Tidak. Kebiasaan si jenazah pun sama. Ketika mandi menggunakan bagian tangan dalam. Ada beberapa orang berpendapat bahwa untuk memandikan jenazah pakai punggung tangan supaya tidak menyakiti jenazah. Itu anggapan yang kurang tepat menurut saya gitu ya. Tapi terserah kalau memang itu pendapat itu berkembang, dipersilahkan. Kemudian membersihkan bagian-bagian lubang dari jenazah. Membersihkan bagian-bagian lubang, hidung, telinga dibersihkan. Nah, khusus untuk kotoran yang ada di dalam perut, jadi yang memandikan itu biasakan pakai sarung tangan, bagusnya. Biasakan menggunakan sarung tangan. Ketika otot anus itu di lubang anus itu dicolok dengan jari kita, dicolok. Itu ketika dipencet bagian perutnya, dia akan keluar kotorannya. Dia akan keluar kotorannya. Gitu ya. Jadi ditekan-tekan bagian perutnya, ada sebagiannya lagi diprosesikan seperti duduk gitu ya. Tapi sebaiknya tidak didudukan, tapi cukup dipijit-pijit bagian perutnya, diurut-urut bagian perutnya supaya keluar kotorannya. Dicolok anusnya dengan jari, kemudian itu anusnya itu akan terbuka, dan ketika dikasih minum air itu akan turun langsung. Dikasih air dari mulutnya akan. Kemudian bersihkan gigi, lubang hidung. Nah, itu kemudian bersihkan ada urut-urutan yang berlaku untuk memandikan. Sebagian ulama berpendapat mewudukannya. Gitu. Tetapi sebagian besar ulama menyebutnya adalah membasuh bagian anggota wudhu bagian sebelah kanan. Dahulukan, kemudian baru sebelah kiri gitu ya. Itu cara memandikan. Kalian bisa bertanya kepada orang yang memang ahli dalam memandikan jenazah. Gitu. Saya memandikan jenazah itu baru bapak saya, ibu saya gitu. Selain itu juga pada saat memandikan jenazah istri saya, tapi saya tidak kuat ketika memandikan istri saya, tidak kuat. Banyak muncul kesedihan, takut saya menangis di situ dan menjadikan perjalanan berat menuju akhirat bagi istri saya. Maka dari itu saya hanya melihat, mencopot bagian-bagian yang harus dicopot, gigi palsunya dicopot gitu ya. Kemudian anting-antingnya dicopot. Itu bareng dengan kakaknya almarhumah. Saya lanjut. Itu memandikan, nanti kalian bisa bertanya karena memang saya nanti akan menugaskan kalian untuk mempraktekkan memandikan jenazah, mempraktekkan mengkafani jenazah, walaupun menggunakan boneka, boleh dengan orang seperti banyak yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA di luar SMA kita. Gitu. Yang kedua mengkafani. Mengkafani itu ini disyariatkan bagi kita itu mengkafani dengan kain putih. Sama dengan
Kalau kalian baca kitabnya orang Kristen tuh, Nabi Isa itu dikafani dengan kain kafan, linen berwarna putih bersih suci kan gitu. Nah di umat Islam juga begitu. Bolehlah mengkafani dengan kain apapun, tetapi kainnya itu sebaiknya khairus sawab launuhu abyad. Sebaik-baiknya pakaian adalah berwarna putih. Jadi warna putih yang dipakai gitu ya. Ini kita akan menuju gerbang gerbang alam kubur yang memang alam kubur itu bisa mewah dan bisa menyeramkan tergantung amal perbuatan kita. Nah, ketika memasuki itu berilah pakaian yang terbaik, yakni pakaian yang berwarna putih, kain kafan berwarna putih. Itu kapanilah sebaik-baiknya, oke. Nah, untuk kain kafan ini perempuan itu terdiri dari 5 lembar ya. Kain kafan perempuan itu terdiri dari 5 lembar. Kain kafan untuk laki-laki itu 3 lembar. Berbeda ya. Kenapa? Karena memang kain kafan untuk perempuan itu biasanya ditambahkan juga apa berbentuk kerudung, ditambahkan pula berbentuk yang menutupi dada gitu. Itu yang tahu adalah yang biasa mengkafani kaum perempuan. Saya kebetulan hanya melihat bagaimana istri saya, ibu saya dikafani. Yang mengkafani adalah mereka-mereka yang ibu-ibu ya, yang biasa mengurusi jenazah. Baik, selanjutnya kain kafan itu boleh talinya itu 3, 5, 7, terserah. Gitu. Dibuatkan tali. Kain kafan itu disiapkan untuk dilipat dan melipatnya itu menyela-nyela kainnya itu harus yang memudahkan untuk membukanya saat nanti dikubur. Ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburan itu dibuka talinya. Bagian muka, bagian tangan, bagian kaki, ujung kaki itu dikenakan ke tanah. Supaya apa? Ini adalah supaya proses pembusukan ya manfaat dari sebagai proses pembusukan di dalam tanah itu cepat. Oke, saya hanya menjelaskan sampai dengan mengkafani saja. Nanti saya minggu depan membahas tentang bagaimana kita menyolatkan. Baik, tugasnya adalah yang dikirimkan ke Google Drive, yang disimpan di Google Drive. Silakan kalian mencari tulisan tentang bagaimana harusnya kita merawat jenazah. Merawat jenazah gitu. Mulai dari memandikan, tulisannya silakan dibuatkan tulisan, dipoto kemudian dikirim ke Google Drive. Kemudian bagaimana cara memandikan? Boleh kalian nyari video cara memandikan, silahkan dikirim ke Google Drive. Gitu ya, disimpan di Google Drive. Itu saja anak-anakku sekalian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk raise hand atau ngacung ya tangannya, dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian nulis nama yang hadir di kolom chat. Nah, ini yang sudah keluar tadi dimohon untuk balik lagi untuk menulis nama. Kasih tahu kepada teman-teman yang lain untuk menulis nama dan kelas ya, nggak apa-apa. Nama dan kelas. Walaupun saya secara ini ya, Cak kasih tahu Cak yang lain Cak, yang tadi ada hadir di sini belum menulis nama karena direkam ini akan menjadi bukti bahwa pembelajaran kita diikuti oleh kalian. Nah, silakan menulis nama ya, Milda, siapa? Silakan Ulpah Melani Putri Nurenda,
Milda Susanti untuk menulis nama di kolom chat dan kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya menunggu 1 menit untuk menulis nama. Dipersilakan kalian menulis nama. Dan kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semuanya anak-anakku sekalian, jurusan MIPA kelas 11 atau kelas MIPA 3 ya. MIPA 1 dan 2 materinya akan sama, makanya video ini akan saya sampaikan kepada mereka kelas MIPA 1 dan MIPA 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, Ulpah dipersilakan menulis nama, Putri dipersilakan menulis nama, dan yang lain-lain jangan lupa. Tetapi di rekaman mungkin nanti kita bisa melihat siapa saja yang hadir. Jangan lupa isi absennya, karena absennya tidak bisa diisi di tanggal selanjutnya atau di tanggal sebelumnya, tapi harus pas. Kalau tidak pas mengisi absen, maka tidak akan terekap di rekap absen saya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap bahagia, semoga kalian tetap sehat, semoga kalian ada dalam lindungan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Milda, terima kasih Ulfa hadir. Silahkan bisa live langsung untuk untuk mengirit kuota. Ya, silakan keluar duluan, nggak apa-apa, silakan. Pak mau nanya dulu Pak. Ya silakan. Tadi tugasnya apa Pak? Bagaimana? Kalian tulis cara-cara memandikan. Cuma cara memandikannya doang Pak, enggak memandikan jenazah, bukan memandikan bayi ya. Iya. Memandikan jenazah, tulis secara lengkap, kemudian dipoto dan disimpan di Google Drive. Yang kedua, cari video tentang bagaimana memandikan jenazah. Kalau kalian perempuan ya memandikan jenazah perempuan. Kalau bisa kirim juga sama di Google Drive. Ya. Ya, kalau Pak. memungkinkan kalian, Pak, saya hanya bisa mengirimkan mengirimkannya di WA, silakan kirimkan di WA, tapi japri ya, jangan di grup ya. Japri di nomor yang biasa saya ngirim tugas. Karena ada juga siswa-siswi saya yang mengirimkan tugas itu di kartu halo. Kartu halo itu sudah tidak digunakan untuk pembelajaran. Bagi saya hanya itu untuk grup-grup yang memang yang saya kelola, yang saya jadi anggotanya, yang untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu, berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kalian cukup mengirimkan di nomor bekas almarhumah istri saya, yakni nomornya 081 383 10 5353. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin keluar. Ya.